Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam Nusantara buat teman-teman yang berasal dari berbagai macam sudut di pedesaan. Bapak Ibu sekalian, nama saya Nur Fauzi Rahman. Saya salah satu dari panitia yang menyelenggarakan satu acara namanya Inkuiri Nasional Masyarakat Adat yang diselenggarakan di bawah pimpinan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya sendiri adalah direktur dari suatu lembaga penelitian namanya Sayofir Institute berkedudukan di Bogor. Bapak Ibu sekalian, acara ini diselenggarakan dalam rangka membangun pemahaman yang lebih baik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang mengubah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Jadi putusan MK ini mengubah satu norma dasar di dalam undang-undang setelah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, norma dasar ini adalah siapa yang memiliki wilayah adat. Menurut Undang-Undang Kehutanan nomor 41, ya, pengertian mengenai hutan adat adalah suatu hutan yang berada dalam wilayah adat, tetapi hutan itu adalah hutan negara. Nah, jadi kepemilikannya adalah bukan kepemilikan masyarakat adat itu, akan tetapi berada di dalam milik negara. Yang penguasaannya ada di tangan Kementerian Kehutanan. Nah, Mahkamah Konstitusi mengubah itu dengan suatu kesimpulan bahwa wilayah adat adalah miliknya masyarakat adat itu sendiri, masyarakat hukum adat itu sendiri. Kami, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Nur Fauzi, Komnas HAM menginisiasi proses yang disebut Inkuiri Nasional atau National Inquiry untuk hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Spesifik memang hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan, karena hal ini merupakan bagian untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan tadi, yang pada dasarnya mengoreksi atau memperbaiki rumusan dalam Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Dan yang kedua, bahwa kami melihat dampak pemberlakuan Undang-Undang 4199 dan Undang-Undang Kehutanan sebelumnya 567 itu sangat besar terhadap kehidupan masyarakat hukum adat yang sebagian besar ada di pedesaan dan di wilayah yang berhutan atau yang disebut kawasan hutan. Jadi proses ini dijalankan juga karena didasari banyaknya angka, banyaknya pengaduan di Komnas HAM tentang kasus-kasus pertanahan atau agraria, banyaknya kasus-kasus yang dicatat oleh Aman, oleh berbagai lembaga, dan kami melihat ada satu indikasi bahwa persoalannya memang masif dan sistemik, jadi menyebar di seluruh Indonesia. Tadi petanya sudah kami sampaikan, bahkan Kementerian Kehutanan juga mengakui ada 32.000 desa di kawasan hutan. Jadi ini memang satu persoalan yang menyangkut hidup banyak orang. Dan yang terakhir, bahwa sebagian besar dari masyarakat adat tersebut juga punya kesulitan untuk mengakses lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan dapat membahas, mempelajari, dan meneliti lebih lanjut indikasi pelanggaran HAM di kawasan hutan. Tapi yang kedua juga mensosialisasikan, mendiskusikan ini bersama dengan publik, juga bersama korban persoalannya sendiri, dan yang kedua rekomendasi untuk penyelesaian konfliknya. Kami juga melibatkan pihak-pihak yang dilaporkan
Jadi ada pihak perusahaan, ada pihak pemerintah. Kementerian Kehutanan juga ikut terlibat untuk diskusi-diskusi. Dengan demikian diharapkan ada rumusan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif. Ternyata memang responnya baik ya. Artinya lalu ada keberanian dari mereka untuk menyatakan hak-haknya ya. Bahwa polisi pemerintah sekarang yang ingin memberdayakan di bidang pertanian, kehutanan dan sebagainya itu akan terbantu dengan adanya respon dari masyarakat yang antusias memperjuangkan hak-haknya ini sesuai dengan keputusan MK nomor 35 tahun 2000 itu tadi. Itu saja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua lalu menggugah kesadaran semua pihak untuk membantu ya penyelesaian ini, karena pembangunan itu untuk semua warga negara, bukan untuk segelintir orang. Kesejahteraan juga untuk semua warga negara, bukan untuk segolongan orang. Oleh sebab itu maka cara-cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat yang pada umumnya adalah mereka itu the have not, mereka yang kurang berada, itu sangat dibutuhkan, sangat disuguhkan karena itu merupakan kewajiban kita bersama. Ini kan pemberdayaan sebetulnya, empowering dari mereka-mereka yang selama ini barangkali kurang diperhatikan. Mendengar mereka mungkin masih belum ada kepuasan karena hal-hal seperti ini, perundingan-perundingan, upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Karunse itu bukan hanya kali ini, itu sudah kurang lebih 70 kali dilakukan dan hasilnya begitu-begitu saja, dan kami ingin melihat apakah memang setelah proses ini betul-betul pemerintah dan pihak perusahaan PT Vale itu bisa konsisten dengan apa yang mereka sampaikan dan ini betul-betul bisa diimplementasikan dan punya dampak terhadap keberadaan masyarakat adat Karunse Donge. Persoalan konflik yang terjadi di Barambangka itu mulai sejak 82, kemudian 94, kemudian 2009, itu sama sekali tidak diakui dan mereka melakukan pembenaran-pembenaran seakan-akan tidak terjadi hal yang diskriminatif, intimidasi, dan seakan-akan apa yang selalu dilakukan oleh pemerintah itu untuk masyarakat, tetapi realitas membuktikan itu tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini sebetulnya kondisi yang ada di Sinjai, kondisi pemimpin-pemimpin di Sinjai, birokrasi Sinjai sama yang dia bawa ke sini. Bahkan tidak memberikan solusi kepada masyarakat, tidak memberikan jalan untuk masyarakat tetap bisa mempertahankan hidupnya. Itu sebetulnya. Bapak sekarang masih punya perasaan khawatir? Tidak. Karena prinsip saya dalam satu perjuangan, kalau memang sudah waktunya saya mati, saya siap. Tapi kalau memang Tuhan belum bisikan, tidak.